Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dan mahasiswa dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan berdiskusi dan belajar terkait dengan menemukanali gaya belajar masing-masing. Kenapa kita harus menemukanali gaya belajar? Karena gaya belajar itu kalau sudah ditemukanali akan bisa membantu kita untuk menjadikan diri kita menjadi semakin pintar. Oleh karena itu, para pelajar dan para mahasiswa, kita perlu bertanya di dalam diri kita, sebenarnya kemana arah belajar kita ini. Nah, di dalam perspektif di tingkat perguruan tinggi sangat jelas ada titik perbedaan. Di perguruan tinggi ada level sarjana ataupun sering disebut dengan S1, ada level magister atau yang lazim diistilahkan dengan S2, dan juga level doktoral atau di S3. Dalam perspektif luaran pembelajaran, di S1 itu berorientasi pada aplikasi iptek di dalam bidangnya masing-masing. Ya, bisa ditayangkan mungkin slide yang kemudian yang di level S2 ataupun magister itu lebih kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bisa melakukan sebuah modifikasi di sana. Sementara di level doktoral lebih kepada target luarannya itu adalah mencipta karya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, para pelajar dan mahasiswa dimanapun berada, kalau kita memahami tentang tuntutan luaran di masing-masing penjenjangan ini, maka kita memerlukan sebuah pemahaman yang harus kita kenali sendiri terkait dengan belajar, dan kemudian juga terkait dengan strategi belajar yang tepat. Slide berikutnya, next. Nah, apa itu belajar? Kita pahami bahwa yang namanya belajar itu satu bentuk perbuatan yang sangat kompleks. Karena kompleksitasnya inilah, maka kalau kita pengen sukses belajar, maka kita harus bisa menemukanali tentang seluk-beluk belajar. Nah, pada saat kita melakukan proses untuk menginquiry tentang seluk-beluk inilah, sesungguhnya kita sedang mencari jati diri, sekaligus untuk mendapatkan sebuah strategi yang tepat untuk bisa mendapati sesuatu yang nyaman di dalam proses belajarnya. Harapannya tentunya output, hasil belajar ataupun juga nanti outcome ini akan sesuai dengan target. Walaupun kita paham bahwa luaran pembelajaran ini sebenarnya juga ditentukan oleh banyak faktor. Namun para pelajar dan mahasiswa, terkadang kita ini memaknai bahwa belajar itu sesuatu yang seolah-olah dipaksakan. Jadi belum semacam membangun sebuah kesadaran terkait dengan pentingnya itu. Khususnya seringkali nih kita pernah menjadi pelajar, mungkin sebelum jadi mahasiswa, kadang mau belajar kalau gurunya itu memberikan tugas rumah ataupun pekerjaan rumah, dan kalau tidak mengerjakan nanti dia ketakutan akan diberi punishment ataupun hukuman. Ini yang kemudian
cenderung bahwa orang belajar karena takut ini, bukan karena kesadaran, sehingga tidak menganggap bahwa belajar itu sesuatu yang memang harusnya dia siapkan, bukan untuk sekedar menyelesaikan tuntutan tugas begitu. Nah, makanya seringkali pada saat proses pembelajaran kita sering melihat para pelajar ataupun juga mahasiswa ada ketidaksiapan di dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas ataupun juga di luar kelas. Nah, seringkali juga kita jumpai mereka lebih suka dengan menggunakan istilah sistem kebut semalam, begitu. Belajar hanya dalam waktu semalam saja. Makanya kemampuan daya ingatnya juga kemudian menjadi hal yang sangat lemah. Begitu sudah lebih dari 24 jam ditanya mungkin sudah tidak memahami. Ya, hal ini tentunya bukan benar atau salah, tetapi kurang tepat di dalam memilih sebuah strategi ataupun trik untuk bisa mendapati bagaimana agar kita bisa mensikapi supaya belajar kita itu punya makna, sehingga menghasilkan sesuatu yang meaningful learning untuk diri kita sendiri tentunya para pelajar, dan juga untuk hal yang lain yang itu menjadi bagian dari amanah. Nah, para pelajar dan mahasiswa dimanapun berada, tentunya menjadi penting kalau kita itu bisa menemukan istilahnya begitu, tentang gaya belajar kita, karena kita akan bisa mengatur strategi diri kita untuk bisa mencapai target-target yang mungkin sudah kita mimpikan gitu. Kenapa? Di slide berikutnya, next. Karena belajar itu sebenarnya satu bentuk yang sangat dinamis, sehingga ada beberapa hal di unsur-unsur kedinamisan itu yang harus kita pahami. Belajar bukan satu aktivitas yang statis, karena ini juga sangat bergantung kepada dorongan, motivasi kita, baik itu dari intrinsik ataupun dari ekstrinsik, dari luar. Kemudian juga terkait dengan bahan ataupun material yang nanti akan kita pelajari, termasuk juga faktor tools, alat yang kita miliki, bahkan atmosfer. Nah, karena atmosfer belajar ini juga sangat mempengaruhi. Maka pada saat ini di kalangan mahasiswa di level S1 ini punya kecenderungan kalau dia ngekos suka merubah-rubah posisi kamar. Itu sebenarnya juga dalam rangka untuk membangun sebuah atmosfer, suasana belajar. Kenapa? Agar dia merasa betah, merasa nyaman di dalam proses pembelajaran dia, kan begitu. Entah itu nanti dalam bentuk membaca ataupun juga mendengarkan. Nah, kalau kita bisa menemukan tingkat kenyamanan itu, berarti kita sebenarnya sudah bisa menerapkan dan memahami tentang yang disebut style learning, gaya belajar kita yang paling pas untuk kita itu yang seperti apa. Ini yang mestinya kalau sudah ditemukan harus dipelihara, dalam tanda petik dipupuk, ya istilah Jawa diopeni, agar kita itu senang, sehingga proses belajar kita itu di slide berikutnya itu menjadi efektif, ya, proses belajar kita itu menjadi efektif. Kalau proses belajar kita efektif, maka harapan yang disematkan di pundak kita ini sebagai seorang pelajar, dari orang tua ataupun dari instansi, dari dinas, kalau dia tugas belajar, itu ya akan bisa terpenuhi target-target itu, ya. Kenapa? Karena orang yang bisa mendapati gayanya atau menemukan gaya belajar itu, dia akan merasakan belajar itu joyful learning, belajar itu relax,
tidak dipaksakan, juga tidak ada yang ditakuti. Belajar itu nyaman, bahkan bisa bahagia begitu ya. Nah, para pelajar dan para mahasiswa dimanapun berada, sebagai bentuk refleksi tentunya kita harus bercermin ya pada diri kita. Yuk temu kenali gaya belajar kita agar kita nggak menjadi rugi ya, agar kita nggak menjadi rugi. Dalam konsep prinsip ekonomi itu adalah istilah besar pasak daripada tiang, di slide berikutnya ya. Artinya ya, jangan sampai kemudian kita membuang-buang banyak energi kita untuk belajar, tapi justru kerugian yang kita dapat dalam konsep agama ya. Kalau hari ini masih sama dengan hari kemarin ya, kita menjadi rugi kan begitu. Tentunya harus ada peningkatan, progresnya harus ke arah yang lebih baik gitu ya. Bahkan tentunya juga kita harus membuat semacam rancangan gitu ya. Maka ada salah satu teori, misalkan begini, di teori tentang gaya belajar itu, di slide berikutnya, itu bisa dijelaskan. Oh ternyata dia bisa memodifikasi gaya belajar dia dengan gaya belajar yang tidak SKS misalkan, tidak sistem kebut semalam, tetapi menggunakan strategi belajar Shafi. Ya, misalkan somatis, auditori, visual, dan intelektual, dia ramu ya, apalagi kalau itu di jenjang pasca sarjana yang tadi targetnya apa? Memodifikasi ya, melakukan ATM. Ini penting. Maka nanti para pelajar dan para mahasiswa ada strategi triknya dengan menerapkan konsepnya jendela Johari di slide berikutnya ya. Kita bisa tahu, yuk kita mau melakukan semacam introspeksi tentang belajar kita. Kenapa kita kok nggak lulus-lulus? Kenapa kita kok nggak bisa mencapai target? Ya karena kita mungkin menganggap belajar ini belum penting. Ya, kalau kita pakai dengan pendekatan konsep Johari Windows ini, maka kita akan kemudian memprioritaskan, oh iya ya, bahwa ini penting, ini adalah amanah. Nah, ini yang harus disegerakan. Nah, kalau begitu ya kita mestinya harus tahu tentang urgensinya ini, dan orang lain juga harus tahu bahwa kita ini seorang pelajar, kita ini seorang mahasiswa, kita sedang mengemban tugas. Apalagi kalau di instansi dia menjadi tugas belajar, ya jangan berlama-lama karena itu akan mengganggu. Nah tentunya ini strategi-strategi dan trik inilah yang harus betul-betul kenali, dan masing-masing tidak bisa sama. Orang satu dengan orang lain itu punya karakter dan punya ciri khas sendiri-sendiri. Maka hanya masing-masing itulah yang bisa menetapi, dan kemudian istiqomah. Nah, kata kuncinya di situ. Istiqomah. Sudah konsisten. Kemudian punya prinsip dia dalam belajar. Insya Allah dengan seperti itu maka dia akan bisa mencapai target-target yang tidak terlalu lama dalam studinya. Karena pengalaman di dunia pendidikan sesungguhnya kalau kita ikuti secara normatif itu bisa cepat. Tetapi kemudian menjadi tidak cepat karena banyak faktor, termasuk faktor X yang berangkat pada diri sendiri. Musuh utama kita itu sebenarnya adalah kemalasan. Nah, ini yang harus kita hilangkan, dilawan dengan kedisiplinan. Nah, saya rasa itu yang menjadi hal untuk bisa kita resapi, renungkan agar proses belajar kita dimanapun kita berada, di sekolah, di perguruan tinggi, itu bisa sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari gaya belajar yang akan kita kenali. Semangat dan tetap semangat untuk bisa menuntaskan amanah kita dan membahagiakan banyak orang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.